Struktur sekunder protein. Setelah membahas struktur primer protein, yang masih merupakan suatu rangkaian asam amino yang lebih simpel, kali ini kita akan membahas struktur protein yang lebih kompleks. Pada struktur primer yang telah dibahas sebelumnya yang mengandung ikatan peptida yang mengikat asam amino yang satu dengan yang lain, yang memiliki double bond karakter, sehingga tidak terjadi rotasi atau putaran, dan membuatnya hanya seperti bentuk yang lurus, seperti tasbih. Nah, sebenarnya, pada polipeptida selain terdapat double bond atau ikatan rangkap, juga terdapat single bond atau ikatan tunggal yang mampu membuatnya rotasi, sehingga bentuknya bisa transformasi dari bentuk linear ke beberapa bentuk, yaitu yang disebut alpha helix, beta sheath, dan beta turn atau beta band. Bentuk regular alpha helix, beta sheath, dan beta turn inilah merupakan bentuk umum dari struktur sekunder protein. Kalau pada struktur primer distabilkan oleh ikatan peptida, maka pada bentuk sekunder ini yang berperan penting untuk menstabilkan adalah ikatan hidrogen. Bentuk pertama, alpha helix. Alpha helix merupakan bentuk yang paling umum pada struktur sekunder. Bentuk alpha helix merupakan suatu bentuk yang terdiri atas polipeptida yang melingkar pada bagian rangka utama atau pada bagian dalam, dan rantai samping atau air groupnya di bagian luar rangkanya, seperti pada ilustrasi di video ini, yang berotasi pada satu aksis atau satu arah. Rotasi ini membentuk suatu bentuk yang rigid atau kuat, dan struktur right-handed spiral yang sesuai arah jarum jam atau clockwise. Setiap asam amino pada alpha helix ini berikatan hidrogen dari gugus NH amino acid ke gugus CO amino acid yang lain. Ikatan inilah yang memberi bentuk alpha helix. Dan setiap bagian pada asam amino yang satu dengan yang lain yang berikatan, terdapat 3,6 residu sebagai perantaranya pada tiap rotasi atau putaran helix. Kemudian bentuk protein sekunder yang selanjutnya adalah beta sheath atau beta plated sheath. Pada bentuk beta sheath ini, semua komponen dari ikatan peptida berpartisipasi pada ikatan hidrogen, yang terdiri atas dua bentuk, bisa membentuk paralel atau arah yang sama dan antiparalel atau berlawanan arah. Bentuk dari beta sheath ini sering disebut beta plated sheath atau lempengan beta apabila dilihat dari permukaan strukturnya. Selanjutnya, pada struktur sekunder ada juga bentuk beta turn atau biasa juga disebut beta band atau reverse turn. Kalau kita lihat secara detail struktur 3 dimensi dari suatu polipeptida, kita akan melihat bentuk protein yang begitu compact atau padat. Bentuk padat yang membentuk 3 dimensi protein ini disebabkan karena protein mampu membentuk lengkungan atau bengkokan pada strukturnya, khususnya pada bagian permukaan protein. Beta turn protein ini distabilkan oleh formasi ikatan hidrogen antara residu pertama dan residu terakhir lengkungan struktur atau beta turn polipeptida tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk 3 dimensi dari protein yang merujuk pada struktur tersier protein. Bentuk tersier pada polipeptida atau protein merupakan hasil dari interaksi antara residu pada struktur primer pada rantai polipeptida. Oleh karena itu, struktur primer dari polipeptida lah yang menentukan struktur tersiernya. Terdapat 4 jenis interaksi yang terjadi antara residu yang membentuk struktur tersier protein, yaitu interaksi hidrofobik, ikatan disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan ion atau ikatan elektrostatik. Mari kita bahas satu persatu keempat jenis interaksi ini. Pertama, interaksi hidrofobik. Umumnya protein yang ada di tubuh kita berada di lingkungan berair atau aqueous solution, sehingga efek dari lingkungan aqueous ini mempengaruhi bentuk protein, utamanya bentuk tersiernya atau bentuk 3 dimensinya. Ada 2 jenis efek yang terjadi akibat kondisi ini. Ada yang disebut hydrophobic dan ada yang disebut hydrophilic. Hydrophobic diambil dari kata hydro dan phobic. Hydro yang artinya air dan phobic yang artinya takut atau membenci, sehingga akan menjauh dari air. Dan hydrophilic dari kata hydro dan philic. Hydro, air, dan philic yaitu suka, jadi lebih cenderung di permukaan air. Pada asam amino yang bersifat hidrofobik seperti valin dan leucine, maka akan cenderung berada di dalam struktur protein karena menjauh dari air,
sehingga membentuk hydrophobic core di inti atau bagian dalam protein. Sedangkan asam amino yang bersifat hydrophilic seperti lysine dan aspartate atau aspartic acid akan cenderung berada di permukaan luar protein sehingga membentuk hydrophilic surface. Ikatan selanjutnya yang berpartisipasi membentuk 3 dimensi atau struktur tersier protein adalah ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini merupakan suatu ikatan kovalen yang terjadi akibat interaksi antara dua residu cysteine yang memiliki SH atau sulfhydryl group, kemudian membentuk satu residu cysteine. Well, perhatikan perbedaannya ya. Satu dengan cysteine pakai huruf E dan satu dengan cysteine tanpa huruf E. Ikatan disulfida ini membantu menstabilkan bentuk 3 dimensi protein, utamanya melindungi dari denaturasi protein pada bagian extracellular environment. Interaksi yang lain pada struktur tersier adalah ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terjadi pada asam amino yang bersifat polar dan hydrophilic dengan molekul air pada bagian permukaan atau surface protein pada larutan aqueous. Kemudian juga ada ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi antara asam amino yang bermuatan negatif dengan yang bermuatan positif. Selanjutnya, kita akan membahas bagian level tertinggi dari struktur protein, yaitu struktur quaterner. Umumnya, protein yang kompleks mengandung 2 atau lebih polipeptida, dan pada struktur quaterner, itu merujuk pada interaksi antara polipeptida-polipeptida tersebut. Pada struktur quaterner, setiap polipeptida ini disebut subunit, dan subunit atau tiap polipeptida yang satu dengan yang lainnya berinteraksi umumnya melalui interaksi non-kovalen. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah struktur protein yang lebih kompleks setelah struktur primer adalah struktur sekunder, tersier, dan quaterner. Struktur sekunder terdiri atas alpha helix, beta sheath, dan beta turn. Ikatan yang menstabilkan struktur sekunder adalah ikatan hidrogen. Struktur tersier adalah struktur yang biasa merujuk pada bentuk 3 dimensi protein. Terdiri atas interaksi hidrofobik, ikatan disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan ion sebagai penstabil strukturnya. Dan juga struktur level tertinggi adalah struktur quaterner yang memiliki lebih dari 2 atau lebih polipeptida penyusunnya.